Usaha minim, tapi hasil maksimal. Pengen gak sih kayak gitu? Usaha yang dikeluarin hanya 20%, tapi menghasilkan 80% keuntungan. 20% waktu kerjanya, tapi mempunyai 80% pengaruh ke perusahaan. 20% baca bukunya, tapi memahami 80% isi bukunya. Terdengar seperti terlalu bagus bila 80% efek berasal dari 20% sebab. Tapi ini benar-benar terjadi di sekitar kita. Inilah yang kita sebut dengan aturan 80-20 atau prinsip Pareto. Mari kita ulas dan bagaimana kita bisa memanfaatkan kekuatan aturan ini. Kali ini kita akan membahas prinsip 80-20 atau lebih dikenal sebagai prinsip Pareto. Sebenarnya ada banyak namanya seperti prinsip ketidakseimbangan, prinsip usaha paling sedikit, dan hukum distribusi tidak merata. Tapi yang umum dikenal adalah aturan 80-20 dan prinsip Pareto. Sebelumnya jangan lupa untuk jedot tombol like-nya untuk algoritma YouTube sehingga video jam otak bisa lebih mencuat di banyak halaman depan orang lain. Sudah? Mari langsung saja. Prinsip Pareto ditemukan oleh ahli ekonom dan sosiolog Itali bernama Vilfredo Pareto di Itali pada tahun 1897. Karena dia adalah seorang ahli ekonom, dia mempelajari data-data ekonomi di negaranya. Dia menemukan bahwa 20% orang mempunyai 80% tanah di Itali. Dan ini merupakan variabel yang konstan, baik di berbagai waktu ataupun tempat negara. Fenomena ini pun ternyata dia temukan di kebun belakang rumahnya. Dia menanam tumbuhan kacang-kacangan. Dan dia menemukan bahwa 20% tanaman kacang di kebunnya menghasilkan 80% dari total hasil kacang yang bagus. Ternyata di mana-mana prinsip ini bisa kita lihat. Sayangnya pada waktu itu Vilfredo Pareto kurang bisa menjelaskan fenomena 80-20 ini. Dan penemuan ini tidak digunakan sampai satu generasi ke depan. Tepatnya baru setelah Perang Dunia II berakhir sekitar tahun 1950 baru prinsip Pareto ini lebih dikenal banyak orang dan diaplikasikan ke bisnis. Jepang pada tahun 90-an adalah salah satu yang dapat mengaplikasikan prinsip Pareto ini ke bisnis-bisnisnya dan membuat negara tersebut menjadi negara maju di era 90-an. Secara singkat, prinsip Pareto menjelaskan bahwa semua hal di dunia tidak terdistribusi merata. Ini termasuk ke segalanya, termasuk usaha. Usaha yang kamu masukin 100%, tidak pasti hasil yang dikeluarkan adalah 100% juga. Ini berarti usaha minim, misal 20% yang menghasilkan 80% hasil, adalah mungkin dan efektif. Inilah yang dilakukan Jepang pada waktu itu. Tentu saja kebalikannya pun bisa terjadi. 80% usaha menghasilkan 20% hasil. 80% waktu kamu sibuk dipakai kerja tapi hanya memberi 20% hasil produktivitas. Usaha maksimal tapi hasil minim. Ini tanda input atau usaha yang kamu gunakan tidak efektif. Tapi jangan terpatok pada angka 80-20 ya, karena bisa saja 99-1 atau 70-30 atau 17-83. Angka ini hanya pacuan bahwa segala sesuatu tidak terdistribusi merata. Tapi yang diingat adalah input sedikit bisa dapat output besar, dan juga sebaliknya, input besar bisa dapat output kecil. Apakah benar aturan 80-20 ada di sekitar kita? Mari kita lihat. Bahasa Indonesia. 20% kosakata bahasa Indonesia digunakan 80% lebih sering. Pakaian yang kamu punya. 20% dari baju tersebut dipakai 80% terus-menerus. Sebuah buku. 20% dari halaman buku tersebut mencakup 80% isi penting bukunya. Emoji. 20% emoji yang ada di aplikasi chatting digunakan 80% lebih sering. Data penceraian. 80% dari data perceraian dikarenakan 20% orang. Orang tersebut lebih sering kawin cerai berkali-kali. Bisnis, 20% customer memberi 80% keuntungan perusahaan. Prinsip Pareto ada di mana-mana. Ada berbagai macam cara untuk mengaplikasikan prinsip ini ke kehidupan kita sehari-hari. Dalam bisnis, ada kemungkinan besar bahwa 20% customer Anda memberi 80% profit atau keuntungan ke perusahaan Anda. Di sini Anda bisa mengidentifikasi customer mana yang benar-benar berharga dan mana yang malah membuang waktu Anda. Contohnya customer yang nyusahin, yang minta diskon, yang suka ngeluh, pengen ini itunya banyak, terus nggak ngasih rating bagus. Dan yang satu lagi customer yang nggak nawar-nawar harga, langsung deal, COD, kasih rating bagus, beli berulang-ulang, dan kasih referensi ke teman-temannya tanpa diminta. Tentu saja customer di atas hanyalah penyederhanaan. Anda mungkin punya variabel identifikasi sendiri untuk customer Anda yang berharga. Tapi di sini Anda bisa fokus ke customer yang 20% tersebut. Untuk kedepannya Anda cari customer yang seperti itu. Alhasil keuntungan Anda akan bertambah dan waktu kerja Anda pun berkurang. Lain contoh, Anda adalah seorang manajer sosial media.
Di sini tugas Anda mencari like dan follow sebanyak mungkin. Misal Anda menggunakan sosial media YouTube, Twitter, Facebook, TikTok, dan IG. Anda tahu nih datanya. Dari YouTube kamu bisa memperoleh 1000 like dan 1000 subscriber per bulan. Dari TikTok kamu bisa memperoleh 5000 like dan 10.000 follow per bulan. Dari Twitter, Facebook, dan IG, kamu hanya memperoleh 10 like dan 30 follow per bulan. Kalau orang biasa mungkin akan melihat data ini terus bilang, wah, ini dari Twitter, Facebook, dan IG kurang nih. Harus ditingkatin lagi, kerjanya harus double di sosial media Twitter, Facebook, dan IG. Tapi kalau Anda mengerti prinsip Pareto, Anda tahu bahwa lebih mending fokus ke YouTube dan TikTok, dan malah double waktunya di YouTube dan TikTok. Karena ini memberi efektivitas yang lebih baik. Contoh lain lagi, Anda seringkali sibuk nih, sehari-hari Anda pasti ada kerjaan yang harus dikerjain. Kadangkala Anda merasa nggak cukup 24 jam sehari. Namun Anda harus bisa membedakan sibuk dan produktif. Ada kemungkinan besar Anda sibuk dan hanyalah sibuk, bukan produktif. Aplikasikan prinsip Pareto ke jadwal Anda. Ada kemungkinan hanya 20% tugas kerjaan Anda yang benar-benar penting. Jadi kalau kalian sekarang mikir, wah, saya harus kerja keras, saya harus berjam-jam ngejar impian saya, atau Anda sibuk kerja tiap hari nggak punya waktu mengejar impian, Anda ternyata tak perlu sebegitunya. Anda hanya perlu efektivitas waktu Anda. Karena 20% waktu Anda bisa menentukan 80% kesuksesan Anda. Apa yang Anda lakukan dengan beberapa jam produktif tiap hari cukup untuk membuat Anda mencapai impian Anda. Ini pun menjadi salah satu tema dari buku 4 jam kerja dari Tim Ferriss bagi kalian yang pernah baca bukunya. Nggak akan dibahas sekarang, tapi mungkin ntar. Jadi Anda tak perlu kerja lama-lama bila Anda konsen ke 20% yang menghasilkan 80% hasil. Jadi kalau Anda berpikir, oh orang sukses harus sibuk kerja tiap hari, meeting tiap hari. Enggak, orang sukses adalah yang bisa membuat waktunya efektif. Sibuk bukan berarti efektif. Ya itulah beberapa contoh untuk mengaplikasikan prinsip Pareto. Ada banyak lagi yang mungkin kalian bisa pikirkan sendiri. Tapi dalam penerapan prinsip Pareto, susahnya adalah kita harus tahu variabel 20% apa yang menyebabkan 80% efek. Ini memerlukan data dan pengetahuan yang mana bila salah artikan data, malah jadi tidak efektif. Tapi Anda sudah kurang lebih mengerti prinsip Pareto bahwa minim usaha dan hasil maksimal itu bisa dan harus kalian atau semua orang lakukan. Terima kasih sudah menonton.